diskusi budaya yang temanya bagaimana seni Islam itu maju dan berkembang, dan tentu ini terkait dengan fungsi dan peran HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam, di mana konsentrasi HSBI adalah seni Islam ke depan itu menjadi ujung tombak, menjadi tolak ukur terkait dengan fungsi dan peran kesenian itu sendiri. Oleh karena itu sore hari ini kita berharap diskusi sederhana ini menjadi pemahaman atau logistik pemikiran kita yang tambah, sehingga membuat kita semakin bersemangat lah dalam berkesenian. Dan bersamaan dengan kegiatan ini, di samping saya ada Mas Budi. Beliau adalah wakil sekretaris HSBI. Sengaja memang sore ini kita teman-teman ya Mas ya, terkait seni Islam ke depan. Ini penting bagi saya, di mana kesenian secara spesifik bisa dilihat general, tetapi HSBI lebih kepada koridornya. Kenapa saya bilang koridor, Mas? Karena brand seni budaya Islam itu menjadi sebagai salah satu garis bagaimana spirit atau pelaksanaan dari berbagai kegiatan kesenian yang ada di HSBI menjadi salah satu catatan penting kita bersama. Dan tentu saya sebagai pengantar, nanti kita ngobrol panjang lebar terkait dengan seni yang ada, dari mulai film, sastra, seni rupa, musik, dan yang lainnya. Demikian pengantar dari saya, nanti bisa dilengkapi oleh Mas Budi. Terima kasih Mas Budi untuk tempat pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Putra Gara, terima kasih dari kopi ya, dari kopi di tempat yang keren. Terima kasih kesempatannya, terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di diskusi seni Islam maju dan berkembang ya. Memang belum pernah. Judul ini cukup berat karena tadi bicara Islam, tapi karena ada seninya. Saya pernah saya Budi Sumana, saya praktisi film. Saya penulis, riset, sutradara, produser juga, dan di beberapa tahun ini saya lebih banyak menulis buku tentang film, tapi bukan tentang teknis film, tapi apa sih ekosistem dari film yang bisa dibuat menjadi buku. Nah ini ada menarik bahwa di film itu semua unsur seni ada, jadi ada unsur sastra, acting, tari, dan lain sebagainya, ya, musik dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara seni ya di film itu semuanya ada. Ya. Contohnya ketika kita membuat sebuah adegan, contohnya adegan baristanya ya, baristanya. Jadi secara komposisinya seni rupanya sudah ada, tapi aku ditata semenarik mungkin. Ya. Kemudian ada komposisi fotografi, kemudian ada blockingnya ya, itu di blok dan lain sebagainya. Jadi kemudian ada musiknya juga. Seni Islam sudah maju atau belum gitu kan? Yang pasti saat ini banyak sudah film-film di kita yang bernuansa Islam, apalagi menjelang Ramadan gitu. Walaupun banyak film-film horor, tapi tetap ada unsur Islamnya, pasti ada ya. Nah, saat ini tadi bicara tentang HSBI, ya. Apa itu HSBI? Itu Himpunan Seni Budaya Islam yang berdiri 1956 ya, 56 ya. Saya baru bergabung 2 periode ya, 2 periode. Tapi ini menarik. Jadi mungkin kalau teman-teman paham tokoh yang terkenal itu ya, Misbah Sabiran, Asusani, terus yang kemarin itu Mukhtar Arsum dan lain sebagainya, Adi Hanser dan lain sebagainya. Dulu HSBI itu berdakwah melalui praktek. Ya, jadi kalau ada praktek-praktek TPN itu yang memberikan oleh HSBI. Nah, sekarang kita HSBI ini dikembangkan lagi
sekarang ini Mbak Neno Warisman, mungkin kemarin sudah ada ini ya, sedang mengadakan festival film santri. Ya. Dakwah itu sekarang tidak perlu teriak-teriak berkoar-koar, tapi dengan sebuah visual, ya visual, tapi ada pesan yang disampaikannya melalui film. Film itu adalah sebuah simbolis, jadi tidak harus dakwahnya dengan yang apa ya, begitulah gitu ya. Jadi dengan sebuah adegan yang bisa menyentuh, mempengaruhi empati seseorang, dakwah bisa dilakukan. Nah, itu. Berkembang tidaknya kita ini, generasi kita ini, memang ke depan kita undang lagi anak-anak muda ya. Jadi ketika kita menyampaikan ini, anak-anak muda itu harus paham. Kenapa? Jadi pesan-pesan audio visual yang disampaikan dalam sebuah seni, saya bicaranya film yang melalui film, mungkin bukan bernarasinya melalui tulisan gitu ya. Kalau saya bernarasinya melalui skenario dan visual ya. Sebenarnya semua pelaku seni itu semuanya bernarasi dan berretorika ya, bagaimana meyakinkan orang lain ya, supaya memperhatikan karyanya, memberikan pesan dalam retorikanya. Jadi retorika bukan pidato aja. Nah, seniman itu ketika berretorika, dia pasti mempunyai perbedaan. Misalkan saya pelukis, sutradara pelukis juga, pasti cara berretorikanya berbeda. Sama sutradara juga, Hanung, Garin, dan lain sebagainya, cara berretorikanya pasti berbeda. Ya, jadi itulah apa yang namanya seni yang itu berkembang. Bagaimana seni ini bisa berkembang? Kita itu harus selalu mengembangkan ekosistem. Kegiatan ini sebenarnya bagus sekali, karena di sini akan bermunculan gagasan, ide-ide baik dalam seni, film, dan lain sebagainya. Karena ketika ada ruang untuk berdiskusi, pasti akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan, ada gagasan-gagasan, ada ide-ide lain yang kita tidak tahu menjadi tahu, ya itu. Nah, kita nanti santai ya, kita kalau bisa berdiskusi masing-masing. Di sini saya juga belajar, jadi Mas Saudara nanti mudah-mudahan saya bisa, kalau ada pertanyaan-pertanyaan dan diskusi lain, mudah-mudahan saya bisa menjawab. Jadi saya akan menjawabnya dari sudut pandang perfilman. Poin konsil saya adalah film, ya. Nah, sekarang tadi ketika di film semuanya ada unsur seninya. Kebetulan saya sudah setahun kemarin menulis buku judulnya Sinematerapi, bahwa ternyata film itu bisa menjadi terapi. Lukis juga bisa menjadi sebuah terapi, banyak musik juga dan lain sebagainya. Gitu. Mungkin itu dulu sebagai pembuka, nanti kita diskusi karena acaranya juga mendadak. Jadi kita yang penting bahwa seni Islam harus maju dan berkembang terus. Bagaimana sih cara mengembangkan, cara menumbuhkan ekosistemnya ini? Jadi saya lebih senang kita bertanya, berdiskusi khususnya apa sih yang menarik, apa sih ada gagasan-gagasan lain, apa sih yang terjadi sekarang ini. Itu aja Mas Saudara. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Budi sebagai pengantar terkait dengan seni Islam yang lebih khusus adalah perfilman sesuai dengan bidang Mas Budi. Tetapi gini, kalau kita bicara tentang seni ya, memang sangat general atau luas, tetapi perlu kita bedah sedikit bahwa misalnya seni musik itu ada nasyid, ada hard rock, ada apa? Qasidah. Walaupun semua unsur bunyi bisa dibilang musik, tetapi ada identitas sendiri. Itu kalau kita bicara seni musik Islam. Lalu seni rupa Islam yang secara umum adalah kaligrafi. Walaupun sebenarnya tidak melulu harus kaligrafi, karena Islam itu rahmatan lil alamin. Mana tema-tema sosial yang menyentuh, yang membuat kesadaran banyak orang, itu pun adalah nilai-nilai Islam. Itu juga bisa dikategorikan seperti itu. Lalu sastra. Sastra Islam
ini juga sudah berkembang jauh sebelum abad modern seperti sekarang ini. Misalnya abad ke 16-17 di Riau ada Raja Ali Haji dengan murid dan 12-nya, Hamzah Bansuri di Aceh sana dengan perang sapinya. Lalu kalau di tanah Jawa itu mungkin kita tahu ada siapa ya? Mendalang tuh Sunan Kalijogo melalui sastra lisannya dan juga sekaligus sastra wayangnya ya, seni rupanya seperti itu. Jadi banyak cara dan tentu terkait dengan berbagai seni Islam yang sekarang ini memang menjadi peleburan terkait dengan seni-seni yang terus berkembang. Hanya saja HSPI punya kepentingan bagaimana identitas seni Islam itu menjadi salah satu katakanlah daya ingat masyarakat Indonesia, khususnya dunia umumnya, agar dia masuk pada ranah yang bukan sekedar label nama tetapi juga produktivitas dan eksistensinya berjalan. Itulah maksud saya. Sore ini, hari ini kita berkumpul sedikit membicarakan terkait dengan potensi hal tersebut. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Dan pikir saya kepingin ada juga semacam statement atau pandangan dari teman-teman terkait identitas seni Islam itu seperti apa dan bagaimana. Kenapa ini penting? Sehingga apa? Menjadi akumulasi pemikiran bersama bahwa identitas seni Islam itu seperti ini loh. Jadi nggak hanya satu frame, tapi banyak frame yang ketika kita gabungkan, akumulasinya ini menjadi satu kesatuan yang menemukan identitas. Oh, seni Islam saat ini seperti ini. Oh, seni Islam abad ini seperti ini. Karena semuanya ada fasenya. Tahun 2000 ketika saya menggaungkan nasyid bersama Agus Ridwan dengan grup nasyid senadanya, saya menarasikan bahwa nasyid nggak harus menjadi musikolog. Musikolog artinya hanya didengar ketika mau Ramadan. Maka saya melakukan gerakan bagaimana musik nasyid itu setiap minggu ada. Maka saya gandenglah para rohis, karena kebetulan waktu itu saya punya media remaja Islam, bergandengan dengan itu dan berhasil. Bahkan sempat ada festival nasyid di Indonesia. Inisiatornya saya dengan Agus Ridwan waktu itu. Begitu pun film. Tadi sebelum kita mulai diskusi, saya sempat ngobrol sama Mas Budi sebagai praktisi film bahwa salah satu film yang sangat berkesan buat saya adalah Kingdom of Heaven. Itu produksi Hollywood, tetapi dia bicara dari sudut pandang tanda kutip Islam. Bagaimana ketika terjadi pertempuran yang luar biasa itu, kemenangan umat Islam ketika terjadi perang salib itu tidak ditutup-tutupi. Yang selama ini Hollywood selalu heroik mendiskriminasikan Islam, dalam di film Kingdom of Heaven ya kan, identitas itu dimunculkan seperti itu. Ada lagi film umum tapi sangat Islami, yaitu apa yang makhluk dihidupkan itu? Bukan. Robert De Niro yang main. Jadi dia seorang dia seorang dokter, profesornya meninggal, lalu dia menarasikan bahwa bagaimana tubuhnya yang sempurna, otaknya yang berlian itu dihidupkan kembali. Maka dia menghidupkan si profesornya itu yang kemudian kayak jadi mumi. Karena apa? Frankenstein, film Frankenstein. Kenapa saya bilang sangat Islam itu? Jadi gini, openingnya si dokter itu dikejar-kejar oleh Frankenstein sampai ke kutub utara. Nah, pertanyaan sangat Islami. Begitu ketangkap si dokter itu oleh makhluk yang dia ciptakan atau dia buat hidup itu, pertanyaannya sangat sederhana. Saya ini siapa? Frankenstein yang telah menghidupkan makhluk ini tidak bisa menjawab. Dan itu sudah disidang ya. Kamu tidak boleh begitu. Bahwa setiap makhluk ada sang penciptanya. Jadi kalau kamu menciptakan saya seperti sekarang, kamu juga harus bertanggung jawab terkait dengan kehidupan saya. Seperti itu. Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa nilai-nilai Islam tidak melulu
tekstual, tapi juga banyak yang kontekstual. Salah satunya film fantastik. Film fantastik sih banyak, tapi yang menurut kacamata saya agak sedikit seksi dan bagus dari sisi nilai itu adalah yang dimainkan oleh Robert De Niro itu. Seperti itu. Sastra sudah, film sudah, musik tadi sempat mengulik saya bersama Agus Ibran dengan nasib nadanya, bahkan itu ada topik dan yang lainnya kan yang kemarin seperti itu ujian dan segala macam. Jadi memang harus terus digerakkan. Bahkan tahun 2000 itu ketika saya menggaungkan grup nasib bersama Agus Ibran, saya kolaborasi dengan Algi. Waktu itu dia berceramah. Bahkan lagu Jagalah Hati Jangan Kau Nodai itu diciptakan di kantor saya gitu, bersama Agus Ibran, Algi, dan kebetulan saya ada di situ juga. Seperti itu. Jadi memang ini kemudian bersama. Ini kemudian bersama, ini kepentingan bersama, tidak bisa berdiri sendiri. Kita harus punya set of community atau set of komunal, satu kesatuan yang bersama-sama menjadi satu gerakan yang identitas itu muncul bukan secara personal tapi kelembagaan. Karena kita bicara HSBI, Himpunan Seni Budaya Islam, nah identitas ini harus kita munculkan seperti itu. Nah, saya memang di HSBI di bidang sastra, tetapi saya masuk ke semua lini. Tujuannya apa? Tidak lain dan tidak bukan bagaimana HSBI menjadi bagian pergerakan seni budaya Islam yang bukan hanya sekedar memiliki identitas, tetapi juga kredibilitas. Oleh karena itu, pikir saya teman-teman di sini harus menjadi bagian pemikiran, harus menjadi bagian dari input terkait dengan pelaksanaan gerakan. Itu aja pikir saya dulu ya. Saya kembalikan kepada teman-teman untuk berkomentar dari sini dulu. Tambahkan itu ya, jadi di Kementerian Kebudayaan sekarang lagi mengangkat di bertutur ya. Bertutur itu kan tiap-tiap daerah banyak, karena dalam seni bertutur itu tadi kalimat-kalimat Islam yang disampaikan gitu ya. Tiap-tiap daerah pasti punya ada namanya, ada macam-macamnya. Ada di Majalengka itu seni bertutur namanya gaul, ya. Kan kalimatnya digaulkan gitu. Ketika saya mempelajari tentang gaul itu seperti kelahiran, bayi, keselamatan itu kalimat-kalimat ucapan terima kasih gitu ya pada dan lain sebagainya. Di gaul ini seni bertuturnya sudah menghilang karena setelah ini itu baru meninggal belum. Jadi itu saya banget. Kalau di Betawi itu Sayat ya. Dari Sayat ya. Ini sebenarnya banyak itu pasti kan masih Islam semua kan. Nah itu sekarang juga mulai banyak pada dibikin dalam bentuk konten. Iya. Kalau di Gayo buku. Nah kalau di Aceh apa? Iya, Gayo tuh. Gayo Aceh. Jadi apa namanya? Sulawesi juga ada nama lain lagi, apa nama saya? Gogaligo ya. Bukan namanya macam-macam, tapi satu sebenarnya seni bertutur. Nah, tahun lalu Kementerian Kebudayaan itu mengadakan festival seni bertutur di Indonesia. Di situ muncul. Nah ini menarik karena ketika bertutur itu kalimat-kalimat Islami yang disampaikan itu. Nah itu kan diskusi aja ya. Mesti mudah-mudahan kita bisa cair dalam diskusi. Terima kasih. Oke, pikir saya ini bukan diskusi satu arah. Saya kepingin teman-teman memberikan pandangan atau pendapat terkait dengan seni Islam. Di rolling aja, muter aja. Ya, El. Ini gua moderator, nggak boleh ditolak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama, Siara selamat atas pameran lukisannya. Terima kasih undangannya, diskusinya menarik sekali. Jadi ini seperti mengajak saya kembali ke masa lalu ketika Mas Gara bilang festival nasyid. Dulu di TV7 ya, TV7 itu sekarang Trans 7. Nah, saya bikin streaming program, kalau mau tahu nasyid itu asyik, itu streaming. Nah tapi benar, nasyid atau tadi seni-seni Islam itu identik dengan Ramadan, identik dengan musiman gitu. Nah upaya-upaya untuk mempopulerkan itu menjadi sebuah seharusnya kan kebiasaan gitu, kebiasaan hari gitu, jadi tidak memandang musiman. Nah itu mungkin kalau di kalangan masyarakat kita mungkin terkait kebiasaan Mas Gara. Jadi kebiasaan akhirnya jadi momentum. Jadi Islam itu identik dengan musim gitu, tapi belum menjadi identik dengan budaya seni
yang jadi kebiasaan gitu. Nah berbeda mungkin dengan seni-seni yang lainnya. Jadi di sini mungkin kalau menurut saya bagaimana peran kita untuk bisa memasyarakatkan bahwa seni Islam itu ya tidak mengenal musim sebenarnya, tidak mengenal lagi musim gitu. Tapi uniknya gini, saya punya direktur kreatif namanya Mas Maman Soehan. Dulu beliau direktur Apicom. Nah Mas Maman tuh bilang, Kak, kalau kita bikin festival nasyid selain Ramadan, nggak ada yang nonton. Itu true story, beneran. Jadi akhirnya Pak, seni Islam itu identik juga dengan entertainment yang dia harus punya nilai jual, baru bisa katakanlah ada marketnya gitu loh. Kalau dia nggak punya nilai jual, Pak, izin. Nah, tadi itu tidak komersil sehingga orang tidak ingin mempopulerkan. Nah, ini mungkin PR kita bersama gitu supaya seni-seni Islam itu seharusnya internalize dalam diri kita, dan juga bagi masyarakat yang majority Muslim di Indonesia kan, Muslim Indonesia terbesar ya, harusnya kan ini menjadi daily sesuatu yang hari-hari itu membanggakan identitas ya, karakter identitas sebagai seorang Muslim. Kita harusnya bangga gitu, bisa menyajikannya kapan aja. Seperti hari ini kita bicara tentang seni Islam, kan bisa kapan aja gitu, nggak mesti menunggu Ramadan, nggak mesti menunggu waktu berbuka puasa. Ya kan biasanya waktu berbuka puasa kita mungkin bisa diskusi seni Islam, tapi ini buktinya Mas Gara menyelenggarakan seperti ini. Nah, mungkin yang kayak gini tuh bisa diperbanyak sih. Itu sih kalau dari saya. Ya. Terima kasih Mas Gara. Oke, Mas Eka, terima kasih. Kembali. Iya, biar nanti kita Menarik tadi yang disampaikan Mas Eka. Hampir sepemikiran saya. Cuman saya menganggapnya begini. Mungkin ada yang salah dalam hal komunikasi selama ini. Jadi budaya Islam itu condong menjadi sejarah. Jadi ada gap, ada waktu, ada masa. Jadi kenapa tidak bisa dibikin seperti Mas bilang tadi kan, menjadi sehari-hari. Jadi ada semacam ketabuhan, kok bisa begitu gitu. Apakah karena dulunya orang tua-tua itu, kalau cuma Rabana tuh di Ramadan aja, ini apa ada pantangan-pantangan gitu. Itu yang perlu diinginkan, perlu diluruskan gitu. Kemudian kedua, kenapa kok Korean pop itu bisa kapan aja? Kenapa budaya Islam enggak? Apa karena agama? Kalau agama kan juga sebenarnya karena ada beberapa sedikit mungkin pantangan ya, seni budaya Islam itu ya. Ada beberapa pantangan, mungkin musik tidak boleh begini begitu, melukis ada pantangan, ada yang tidak boleh. Masih ada pemahaman di kalangan ulama-ulama beberapa pantangan dalam hal seni budaya ini itu sendiri gitu loh kan. Nah itu perlu diluruskan. Nah HSPI ya berperan itu gitu loh kan. Nah bagaimana sekarang merubahnya, menyampaikan ke anak-anak muda, karena rata-rata kalau seni budaya Islam itu kalau nggak pesantren, kalau nggak orang masjid, SMA itu kalau diajak itu udah kurang tertarik gitu loh kan, mengkomunikasikannya itu gitu. Kenapa? Mereka dikasih pantangan dulu, baru dikenalkan gitu loh kan, sehingga jadi lagu mau melukis kan nggak boleh melukis orang, kan haram, ya kan? Mau nyanyi yang ini asik nih bisa pakai yang begini, ini nggak boleh. Jadi terbatas gitu loh kan. Tapi kalau menjadikan itu sebuah kontinu dan kebiasaan, dan seperti Mas Eka bilang tadi, kalau menjadi budaya Islam sehari-hari, itu akan menarik gitu loh kan. Jadi jangan stop gitu loh kan. Ketika dibilang sepi, kita stop. Tunggu deh saat Ramadan atau saat Muharraman ada pawai obor, baru bikin pentas gitu kan. Nah, baru rame gitu, ada nasi kebulinya, ada macam-macam gitu kan. Padahal itu kan orang datang tuh tidak karena musik, bukan karena budayanya, bukan hanya karena ngumpul rame-rame aja, nggak enak sama ustadz gitu. Seperti itu. Di tempat saya juga seperti itu, kan ada ustadznya, enak ini. Nanti kita ada acara ustadz nggak datang kalau kita nggak datang. Ya kan gitu kan. Nah, jadi pola komunikasi menurut saya yang agak kurang. Nah kita ini tidak perhatian di situ, dan kemudian rata-rata bagaimana memberikan pemahaman kepada generasi muda, khususnya oleh orang-orang tua itu, batasannya mana sih yang halal haram dalam seni budaya Islam ini, itu penting. Karena mereka kan takut dikit-dikit dituntut, dikit-dikit nanti diviralkan gitu kan, salah gambar, salah nyanyi, salah joget. Nah itu jadi persoalan. Di film pun juga seperti itu. Bahkan ustadz-ustadz terkenal pun juga sering ngomong kan ya, film itu ada ya mungkin sekian persen haram, sekian persen halal gitu kan. Nah jadi orang jadi ragu.
Jadi mendingan saya ya yang pop aja sekali nggak usah ngomong-ngomong Islam gitu kan lah gitu. Ya menurut saya itu aja, mungkin jadi pemikiran buat para petinggi HSBI untuk bagaimana cara mengkomunikasikan supaya ini menjadi kebiasaan sehari-hari. Sekian, terima kasih. Oke Mas Arif, selanjutnya Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ruslan dari kebetulan sama Pak Putra di Dewan Kesenian Kabupaten Bogor. Kalau saya sih melihat hanya kurang banyak aja nih Pak. Hanya kurang intens, kurang banyak. Kalau yang di lapangan Pak, setahu saya itu sudah banyak banget. Cuman kurang banyak, kurang menyeluruh karena contohnya budaya Islam Maulid lah. Maulid itu tidak akan pernah habis, selalu bergiliran dari ada terus walaupun bulan Maulid itu sudah lewat. Ya kan satu hari itu bisa lebih dari undangan 5 kali Maulid. Apalagi maaf punten saya juga ada di NU yang Maulid itu doyan istilahnya. Jadi mungkin di HSBI saya juga baru tahun-tahun sekarang ketika Pak Putra Udara ada di HSBI, jadi saya juga mengenal dan saya juga banyak ada rekan kita ya Pak Putra Udara yang di lembaga-lembaga seni Islam, LASKI itu pun sekarang sudah ada 2, LASKI dan LASKI. Mungkin bisa berkolaborasi dengan lembaga-lembaga lainnya. Ya, ada Les Bumi, kebetulan saya juga ketua Les Bumi Kabupaten Bogor Pak. Cuma tidak aktif, anggarannya enggak. Ya. Organisasinya belum ya. Ya, jadi mungkin harus lebih digiatkan lagi. Alhamdulillah sekarang sudah ada Pak Fadlijon sebagai Menteri Kebudayaan, bisa lebih banyak lagi dan saya juga sepakat di pantangan-pantangan yang musik haram terus apa-apa ini banyak Pak. Cuman yang banyak itu hanya di pesantren-pesantren yang ada aliran-aliran agak keras. Tapi kalau untuk di pesantren level NU itu tidak ada. Semuanya sah-sah aja. Cuman kalau di pesantren kayak semacam Wahabi, Muhammadiyah, memang hal-hal yang seperti itu agak-agak tabu. Jadi mungkin itu aja. Mohon terus digiatkan lagi, HSBI bisa lebih ke pelosok lagi, bisa ke pemuda-pemuda sekarang kan nih Pak, sama Islam ini agak-agak kurang ya. Cuman agamanya doang Islam, tapi untuk sejarah dan budaya Islamnya agak kurang. Terima kasih. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, makasih. Selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masukan dari teman-teman kayak Mas Eka, Mas Pak Ali itu sangat bagus. Kalau menurut Mas Eka itu kan kurang komunikasi. Kalau menurut Mas Ali ini adalah banyak aturan-aturan yang Islam yang sehingga menjadi orang yang melakukan itu ragu-ragu. Nah, kalau dari Pak Ruslan itu sudah bagus tadi bahwa memang kita harus menggiatkan kembali. Kalau dari saya pribadi, saya tertarik ketika di HSBI bercerita tentang festival Islam yang di Istiqlal itu dari siapa ibunya siapa yang pendiri itu yang waktu itu pakai kursi roda. Nah itu saya tertarik ketika ternyata festival Islam yang waktu itu dijalankan di Istiqlal itu sangat besar anggotanya. Saya ternyata nggak tahu juga bahwa itu HSBI pelaksananya. Nah, menurut saya kalau untuk dibuat reguler, dibuat bagaimana orang itu menjadi seperti bukan musiman, tuh lebaran, bulan puasa, bla bla bla. Untuk Islam, saya rasa kita dari HSBI banyak membuat semacam tadi kegiatan-kegiatan yang sifatnya festival atau kegiatan yang nantinya memang di situ seni-seni Islamnya itu ditampilkan di situ. Entah itu setiap bulan, entah itu setiap syukur-syukurnya bisa setiap hari, tapi kan itu tidak mungkin. Tapi di situlah yang saya rasa membuat banyak orang tertarik kalau ternyata banyak yang tidak tahu menjadi tahu gitu. Kalau menurut saya sih banyak kegiatan-kegiatan Islam seperti itu festival atau apalah, entah itu isinya kemasannya dalam seni, entah itu dalam digabung dengan konsep pameran. Intinya kan bagaimana kita memajukan seni Islam itu. Jadi bukan hanya kita lihat bagaimana musiknya harus setiap hari, tapi sementara ada keterbatasan. Kan batasan itu bukan hanya harus dijadikan harus kita terobos kan enggak. Jadi menurut saya sih banyakin aja kegiatan-kegiatan Islam itu sendiri. Oke, makasih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang dari Iskandar dari Ceritain.com. Saya cuma mau bertanya kira-kira rencana apa yang akan dilakukan HSBI untuk meningkatkan kesehatan. Jadi harapan saya akhir HSBI ini menjadi hasil dengan bahwa tugas CR itu tidak hanya punya semata MUI atau
kalau demandnya pasna dan segala macam. Tapi awalnya ASPI saya rasa menjadi oase dan belajar apa yang sebenarnya akan kolaborasi juga dengan memelihara data itu. Makanya sekarang ini strategi apa yang akan dilakukan untuk memulihkan silang Islam atau berserta kesenian segala macam persatuan. Jadi itu siapa tahu dengan seni-seni tertentu orang yang tadi tidak mau bersedekah jadi bersedekah, yang tadinya malas baca Al-Quran menjadi menurut karena ada seni lantunan yang bisa dilakukan pada acara sosial dan sebagainya. Terima kasih atas perhatian. Oke, terima kasih Mas Boy. Untuk pertama saya menanggapi secara umum lah. Jadi memang agak seksi kalau kita bicarakan terkait dengan seni Islam. Nggak mudah. Kenapa saya bilang nggak mudah? Karena saya pelakunya. Pelaku saya mengajak teman-teman begini. Kita jadi pelaku jihad seni Islam. Waktu yang tadi saya bilang saya proklamirkan bagaimana nasyid menjadi bagian seni musik Islam tahun 2000, itu nggak tanggung-tanggung. Saya bikin festival nasyid, tren nasyid 2000 tahun 2000 itu bintang tamunya Raihan. Pertama kali Raihan datang ke Indonesia itu saya bawa seperti itu. Dan otak saya berpikir bahwa nggak hanya harus Raihan ya karena dia orang Malaysia. Maka saya gandeng itu Agim, Wiki Darmawan, Ikang Fauzi, yang saya kolaborasikan dengan media. Saya punya kepentingan bagaimana media saya ada konten beritanya, ada produknya. Bahkan mohon maaf, Asma Nadia sebelum kita kenal sekarang sebagai penulis bestseller, itu dulu personil grup nasi. Saya sangat hafal grup nasinya namanya Bestari dan nongkrong di kantor saya tahun 2000-an lah, 2000 atau 2001 seperti itu. Bahkan tahun 2002 itu Abu Sidwar sempat bawa cowok ganteng, gondrong, bilang bro, ini kalau kita dia foto model tapi juga suka main sinetron. Itulah UJ, waktu belum jadi ustaz. Jadi gini, maksud saya harus ada orang yang mampu dan mau menggerakkan. Kita nggak bisa menunggu. Terkait yang tadi dibilang bahwa ini harus ada kebiasaan, iya, harus dibiasakan. Ini harus ada informasi, iya, harus diinformasikan. Oleh karena itu, yang tadi saya bilang, komunal, nggak bisa personal. Komunal ini si A tampilnya ini, si B tampil ini. Bahkan saya sempat mengkolaborasikan antara Jack Sorga pentas teater Islamnya, antara Agim pentas dakwahnya dan nasyidnya. Dan itu akhirnya saya kolaborasikan ketika saya menggarap ini seri sinetron Raisa Ilahi. Karena apa? Ada pemasan dakwah openingnya, ada pentas teater Jack Sorga dengan teater kanvasnya, ada musiknya. Nah, jadi ketika Raisa Ilahi itu dibuat 2003-2004, terinspirasi dengan kolaborasi yang saya buat itu waktu itu. Seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini memang tadi saya bilang tidak mudah. Harus ada pejuangnya. Dan misalnya selain grup Nasi Senada yang sempat booming adalah Hijatul Islam. Bahkan Hijatul Islam, lagu-lagunya itu akhirnya menjadi salah satu penyemangat para aktivis. Lagunya saya masih ingat bisa gini. Gerak bergerak, langkah mujahid datang. Gerak bergerak. Itu sangat familiar dengan aktivis HMI, aktivis Islam lah seperti itu. LDK karena apa? Spiritnya itu. Lalu bahkan terus Hijatul Islam itu menyanyikan Panglima Perang, Panglima Perang, ya kan? Itu juga menjadi salah satu booming dia waktu lagu-lagu itu dinarasikan atau dipentaskan menjadi spirit perjuangan. Jadi maksud saya begini, harus ada orang yang mau ekstra berada di posisi itu, harus ada orang yang mau sama-sama menjadi bagian pergerakan itu. Dan pikir saya, KSBI adalah ranahnya. Kenapa saya ajak KSBI? Sesuai dengan brandnya, Himpunan Seni Budaya Islam. Saya mengurus KSBI itu dari tahun 90-an. Dari saya masih jadi anak rantau di sini, dibawa senior saya, Kardi Syahid, masuk KSBI. Masih kantornya di Istiqlal. Itu tahun 93 atau 94, seperti itu. Dan setiap tahun kita mengadakan yang tadi kawan Mujib bilang, seperti itu. Jadi maksud saya, memang tidak mudah. Tetapi ini perlu kita bicarakan sehingga menjadi narasi pemikiran kita bersama bagaimana seni Islam itu berkembang baik dari segi pemikiran maupun pelaksanaan. Minimal pasca diskusi kita ini terpatri di kepala kita. Ini ada di dalam agenda kita sehingga ketika ngumpul sama pelaku seni, oh bagusnya kita melakukan ini. Oh kayaknya asik nih kita bikin ini. Yang tadi saya bilang. Ketika saya menggerakkan grup nasyid, itu saya ajak adalah para rohis. Para rohis inilah yang akhirnya menjadi penggerak kita.
Karena narasinya kita distribusikan melalui pelaksanaan maupun pemikiran. Kalau nggak dimulai, nggak akan jalan. Itu kita. Dan karena kita orang media, informasi pendistribusiannya pun dijalankan. Makanya tadi saya bilang, istilah nasib musikolog akhirnya tersingkirkan. Karena apa? Saya setiap minggu itu diundang lomba nasyid seperti itu. Bukan hanya Jabodetabek, sampai keluar kayak gitu. Dan lahirlah. Cuman memang lagi-lagi kalau tidak ada penggeraknya, dia ibarat sebuah lahan yang tidak disiram dan tidak dipupuk, akhirnya tumbang dan jadi bukan. Ada di situ ada bibit A, bibit C, bibit B, tapi nggak dipupuk dan nggak diurus, akhirnya tertutup oleh belukar. Belukar itu adalah hegemoni atau keadaan lingkungan yang sesuai dengan seperti kita lihat seni ini, seni itu dan segala macam. Kalau K-pop yang tadi bilang itu sangat revolusioner. Kenapa sangat revolusioner? Bagaimana salah satu sekolah ya yang jurusan lalu diamputasi menjadi sebuah lembaga pendidikan khusus nari? Itu nggak ada yang berani, Pak. Karena kalau kita kan mengikuti kurikulum. Korea melakukan itu seperti itu. Sehingga Pak cukup jadi penyanyi misalnya kan, maka lahirlah para K-pop itu seperti itu. Nah, kita ini menarasikan ini terkait dengan pemahaman dulu. Sehingga ketika pemahaman berada di dalam pemikiran kita, pelan namun pasti atau secara langsung maupun tidak langsung, sengaja tidak sengaja, ini kita jalankan sehingga menjadi sesuatu yang sesuai visi HSBI ke depan. Begitu pikir saya. Ya. Begini, Mas Gara, nanti khawatir saya lupa. Jadi itu saya menggarisbawahi poin bagaimana HSBI punya peranan yang sangat strategis sebagai pressure group, ini kan organisasi yang membawa dan memperjuangkan jihad tadi, agar ini tuh seni kita ini jadi identitas, kebanggaan kita sebagai majority. Kita majority, 90% bisa majority di Indonesia, ya kan? Sementara budaya K-pop, budaya-budaya asing demikian derasnya itu masuk gitu. Nah, artinya gini, sebagai pressure group hanya pemerintah lah yang punya kuasa itu. Jadi artinya HSBI harus merekomendasikan bertemu dengan pemerintah agar ini jadi kebiasaan. Caranya apa? Ya melalui media. Medianya apa yang paling mudah? Televisi, azan maghrib setiap hari. Apabila pemerintah menerima rekomendasi, misalnya mempopulerkan nasyid setelah azan maghrib ada tayangan nasyid setiap hari, itu nanti anak-anak kita akan terbiasa mendengar, oh ini ternyata salah satu budaya Islam. Akhirnya akan timbul kebanggaan. Gak usah kayak gitu nih, lagunya Perindo, oleh Perindo, jayalah Indonesia. Anak saya sampai hafal gara-gara itu tayang terus dia kayak itu. Problemnya komersial itu. Nah, jadi tekanan pressure group merekomendasikan itu menjadi sebuah kebanggaan identitas itu perlu disampaikan kepada Bang Adizon sebagai Menteri Kebudayaan, yang nanti dia akan macam ya tadi ada mungkin pertimbangan atau mungkin pemahaman yang lebih tepatnya pemahaman mungkin pemahaman katakanlah Salafi atau pemahaman NU, pemahaman Muhammadiyah itu kan berbeda-beda gitu. Walaupun mereka juga sesama Muslim, tapi setidaknya kalau pemerintahnya itu berani gitu untuk hal yang katakan lebih mulia kan gini. Waktu zamannya Sunan Kalijaga, beliau mendekati para rakyat untuk bisa menyebarluaskan Islam dengan cara seni. Ya kan, dengan cara seni, sehingga akhirnya mereka masuk Islam gitu, mereka terpesona gitu, mereka bisa menikmati, entertain tanpa sadar. Akhirnya mereka mengetahui bahwa Tuhan itu Esa, Allah Ta'ala gitu. Tidak ada lagi yang berhak disembah selain Tuhan yang Esa itu. Mereka berbondong-bondong dari politeisme menjadi penyembah Allah. Itu kan masuknya dari seni. Jadi seni itu demikian spektakulernya apabila jadi kebiasaan. Itu benar kata Bung Boy tadi bilang, dakwah, syiar, seni itu dakwah dan syiar. Jadi kalau HSBI bisa merekomendasikan bertemu dengan Bang Fadlizon, memberikan tekanan-tekanan, saya yakin akan didengarkan. Dan bukan tidak mungkin azan maghrib, setelah azan maghrib tiba-tiba ada nasyid, ada muncul lagi senada, atau mungkin regenerasi, kaderisasi, sehingga artis Islam itu berani tampil. Kan ada slot, karena slot itu diwajibkan oleh negara, diwajibkan oleh pemerintah. Bukan kita ini penguasa loh, kita bicara penguasa. Mereka punya kekuasaan untuk itu. Kalau Menteri Kebudayaan itu bilang, berikan slot seluruh stasiun televisi setiap azan maghrib berapa menit tampilkan budaya-budaya Islam di tayangan-tayangan kita. Wih, begitu ada di kota Pandora, gak pakai lama, itu semua udah langsung merasa identitas, merasa kebanggaan sebagai seorang Muslim, dan akhirnya mencintai budaya Islam. Dan ketika serangan-serangan K-pop atau apapun budaya Bollywood ataupun budaya-budaya yang lain, kita terkuat.
Itu sih Mas Dara, jadi Saya mudah-mudahan Ya. tambahkan itu pada ASB bisa satu lagi ini yang jadi perhatian kita, kurangnya penghargaan, Mas. Itu tidak membuat generasi muda nggak tertarik. Karena kalau naksir, kasidah, seribu isi, bayarannya sombra. Iya kan? Gak ada tuh bayaran naksir tuh sekian puluh juta kayak bayar KD itu kayak bayar Lexa, gak ada. MC nggak tertarik, gak ada duitnya. Ya kan? Dan lucunya, kita 80% orang muslim lebih menghargai, kita Islam itu menghargai orang yang udah yang bukan berani bayar. Kita berani nonton Blackpink, berani bayar nonton, padahal kita Islam nih. Tapi ketika ada festival apa namanya seni budaya Islam bayar tiket aja nggak ada yang datang. Masa festival Islam bayar? Gitu kan? Coba festival Istiqlal tuh saya bikin tuh festival Istiqlal waktu jam tahun 90-an. Jadi kalau ada acara-acara Islam berbayar, nggak ada yang datang. Protes. Tapi ketika ada acara konser Dewa, konser ini, konser itu, bayar ratusan ribu jutaan, dibayar, yang bayar orang Islam juga. Nah bagaimana generasi muda mau tertarik untuk ke ini? Terus label-label juga nggak ada yang label-label Islam yang bikin. Produser-produser film Islam juga sedikit. Karena dia lihat pasarnya juga kecil, gitu kan. Nah itu perlu jadi pemikiran. ASBI punya berpikir keras, kita sama-sama semua lah berpikir bagaimana merubah statement itu. Jadi mulailah nanti ASBI kalau bayar bikin konser bayar artisnya mahal. sehingga anak-anak muda kalau bikin festival hadiahnya anak sekolah itu mahal, 100 juta, 200 juta, sehingga dia jadi tertarik gitu loh. Jadi anak sekolah itu kalau mau cita-cita pengen jadi penyanyi nasib, anak saya aja jadi apa? Pemain bola lebih gede daripada jadi penyanyi, mau jadi penyanyi, coba jadi ustazah, bayarnya cuma surga, berdoa-doa udah selesai sama nasi bungkus beseknya kalau jadi ustaz dilebihin, udah gitu aja kan. Oke, itu aja. Terima kasih. Silakan nanti. Ini menarik, jadi menarik jadi kurangnya penghargaan gitu. Nah, contohnya gini, Mas El, SDI sudah melakukan, kita dari bulan September kita sudah mengadakan festival film santri Sanfest yang digagas oleh Pak Menteri dan Pak Henom sebagai tenaga ahli kenapa. Awalnya saya tidak menjadi bagian itu ya, kemudian ketika di pertengahan saya menjadi bagian, tapi tidak masuk dalam pergantian sebagai pendengar, sebagai pembisik dan lain sebagainya gitu ya. Nah santri ini kita sudah target sekarang yang sudah daftar di seluruh Indonesia dan luar negeri sudah mencapai 500-an. Ya, mendaftar, baru mendaftar ya, belum memasukkan filmnya. Sampai hari ini juga masih ada diskusi-diskusi ya. Jadi SBI sudah melakukan itu melalui gagasan Pak Tujuan. Melalui apa? Melalui film tadi. Jadi bahwa berdakwah itu tidak harus teriak-teriak dan lain sebagainya, tapi melalui sebuah audio visual di mana di situ bisa mempengaruhi sudut pandang, kelihatan, dengar akan masuk ke dalam bagaimana menggugah empati seseorang untuk tadi gitu ya. Nah ini bagaimana yang hebat banget. Jadi hari ini juga tuh tadi masih rapat bikin buku ya Pak ya. Jadi bagaimana nanti jangan sampai seperti si Ramadan ketika muncul tentang bulan puasa sama seru aja. Ya kan gitu ya. Nah kita inginnya bagaimana tadi melalui HSBI dakwah melalui Sanfest. Ketika Sanfest 2025 ini terjadi, 2026 dan berikutnya, ini tulisan Sanfest 2005 ya. Jadi ada angkatannya. Tulisan Sanfest, kan Sanfest. Jadi orang akan kangen tentang Sanfest. Sanfest ini sangat gerakannya sangat hebat. Nanti kapan teman-teman ini kita akan undang, akan ada pertemuan berikutnya, akan diskusi berikutnya. Karena kita buatnya tanggal 14 Desember. Ya, 14 Desember itu harus hadir nanti. Tapi di sebelum menuju 14 Desember akan ada kegiatan-kegiatan lain yang teman-teman nanti bisa hadir. Jadi penghargaan santri festival, ya walaupun tadi bukan profesional, hadiahnya beda dengan festival film Indonesia. Hadiahnya yang wah gitu ya. Nah, kita ini mau ngadain Sanfest aja ini waduh muter otak untuk mendapatkan anggaran tadi
pemerintah belum care, karena mungkin di Indonesia ini nggak semuanya Islam kan, gitu ya. Ini off the record ya. Ya, udah deket ya. Belum care gitu ya. Ya pasti itu, karena tidak mungkin juga pemerintah itu, wah ini porsinya besar untuk Islam, kan tidak juga gitu. Tapi kita dari SBY tetap berusaha untuk menggaulkan itu menjadi lebih menarik. Ada hal menarik tadi ketika Mas El membuat sebuah tayangan di televisi. Nah, zaman dulu kita masih sulit kalau bikin program harus masuk TV kan. Kemudian kalau bikin film dulu pasti profesional susah. Sekarang sudah era digital. Nah, kita ini sekarang seperti diskusi ini kan direkam bisa kita tayangkan di YouTube. Sekarang media ini sudah media digital, kapan pun bisa bikin podcast yang kita sendiri bikin tayangan sendiri. Sebenarnya adalah bagaimana kita ini teman-teman ini yang memang peduli dengan Islam, khususnya seni budaya Islam, itu mendukung. Misalkan ada konten tentang Islam, bantu di-share. Yang pasti bantu di-share dari saudara-saudara lainnya. Sebenarnya sudah banyak yang pada buat. Satgas ini bukan hanya HSB aja yang bikin, pesantren-pesantren lain di Surabaya sudah bikin, santri festival juga banyak itu. Tapi gaulnya nggak dikit kan, banyak itu. Nah, yang pasti inilah yang harus kita tumbuhkan. Nah, kembali tadi bahwa kita dari teman-teman ini banyak media ya. Nah, teman-teman media bagaimana bisa mengkomunikasikan bahwa bukan pemerintah dalam hal ini Pak Menteri, Kementerian Kebudayaan tidak berjalan, sudah berjalan. HSBI alhamdulillah insya Allah tanggal 29 November dan 1 Desember itu akan bentuk pengurusan HSBI di sana ya, mulai ke pelosok-pelosok gitu ya, di Sumatera Selatan dan tanggal 1 di Jemberana di Bali. Itu yang jalan saya di Jemberana Bali. Jadi kita sudah mulai menyiarkan dakwah melalui film, karena saya di film juga. Sebenarnya nanti bukan hanya film, di sastra ada lainnya. Nah, HSBI kuatnya juga di musikalisasi puisi. Kita juga selalu melakukan dakwah melalui musik dan puisi-puisi Islam. Gitu. Dan satu lagi, HSBI sekarang ada satu bidang lagi, peduli disabilitas. Gitu. Peduli disabilitas. Jadi waktu pengumuman kemarin menampilkan musikalisasi puisi dengan disabilitas. Ya. Nah, dari saya itu, jadi hanya menambahkan, memberikan informasi bahwa informasi ini belum sampai kepada teman-teman. Tapi mulai sekarang boleh di Google Santri Festivalnya. Alhamdulillah, Santri Festival hakinya sudah dibuat oleh Pak Neno. Jadi secara logo dan secara konsep sudah dibuatkan. Dan ini kita memang Santri Festival ini menuju Indonesia Emas 2045. Mungkin dari saya itu, karena diskusi mau aja lanjut gitu. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi, kita bisa diskusi lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Mas Budi. Jadi dari diskusi kita ini, pikir saya kesimpulannya sangat jelas bahwa pergerakan seni Islam itu tidak bisa personal, harus sama-sama. Makanya tadi saya bilang bahwa HSBI hanya label. Kebetulan brandnya adalah Himpunan Seni Budaya Islam. Benar yang tadi kata Mas El itu bahwa brand itu yang memiliki satu konsep kepentingan bagaimana seni Islam itu harus didistribusikan. Idenya sangat bagus, tapi bahwa Indonesia bukan negara Islam sehingga bukan intimidasi ya, ajakan untuk media-media melakukan gerakan seperti yang tadi kita narasikan kayaknya bukan sulit, tapi agak sedikit beda kepentingan. Karena izin lagi-lagi saya pernah melakukan itu. Bagaimana ketika Din Samsudin menjadi ketua MUI, saya surati beliau bahwa banyak produk-produk di Indonesia itu yang minta label halal dari MUI. Tapi kita media Islam sangat sulit sekali mendapatkan produk itu. Dan surat saya itu direspon dengan Pak Din, dan akhirnya kita dikumpulkan di Istiqlal, dijembatani oleh para pengusaha-pengusaha Islam, Muslim terutama, yang punya kepentingan itu.
Jawabannya sangat normatif bahwa produk kita dibuat bukan hanya untuk khusus Islam. Tapi waktu itu media saya begitu Wardah, salah satu produk yang baru muncul itu kontrak sama saya 6 bulan. Waktu itu modelnya masih dua, almarhum Marisa sama ini kan Kusherawati. Itu baru muncul. Wardah belum orang kenal dan saya sangat beruntung itu. Nah, terus ada pengusaha kain sarung Gajah Duduk, diundang saya ke rumahnya. Bang, Gajah Duduk bukan cuma buat Islam, karena produk Gajah Duduk itu dipakai buat orang-orang Hindu Bali yang buat sembahyang. Saya nggak usah iklan di media apa, tapi saya kasih uang. Seperti itu. Jadi bukan sulit, tetapi ada satu stigma yang memang tidak bisa kita terobos bahwa negara kita bukan negara Islam. Nah, ini hanyalah sebuah bentuk kepedulian karena kita umat Islam dan kita juga pelaku seni. Bagaimana seni Islam ini membumi. Oleh karena itu pergerakannya, rotasinya harus masif kita lakukan sehingga menjadi satu kepentingan bersama. Tidak mudah karena semua itu ada masanya. Kalau kekhawatiran kita, oh nanti dibilang ini, dibilang itu, nah itu biasa, itu dinamika. Bahkan ketika ini sebuah hikayat, ketika Nabi Musa menegur seorang gembala yang dia menembakkan tentang kecintanya kepada Tuhannya, Musa menegurnya, oh nggak boleh gitu kamu. Allah langsung menegurnya, ya Musa, apabila melalui lagu yang dia nyanyikan dia bisa lebih dekat kepadaku, kenapa kamu melarangnya? Itu seperti itu. Jadi banyak hikayat-hikayat yang orang seperti kita nggak boleh kaku lah seperti itu. Bahkan ini lebih parah. Kalau kita bicara seni rupa, Nabi Ibrahim itu bapaknya pencipta patung, tapi dia tidak menghabiskan itu. Dia tidak menjadi anak durhaka. Ada cara melalui bagaimana ketakwaan itu bisa dijalankan tetap seperti itu. Karena pikir saya waktu tidak memungkinkan untuk omongan kita banyak, tapi pikir saya begini. Hari ini, sore ini adalah sebuah pemantik bagaimana kebersamaan kita bisa menjadi satu inspirasi ke depan bahwa seni Islam apapun bentuknya, film, musik, sastra dan segala macam terkait dengan sastra. Saya datangi Gramedia, saya datangi Mizan, saya datangi Studia Press untuk menggaungkan sastra Islam. Studia Press nggak mau, ya kan? Tapi saya nggak lelah. Saya pertama kali datangin penerbit kecil di Cililitan, lalu dia menerbitkan karya-karya itu. Maka tahun 2002 muncullah pameran buku IKAP itu, buku Islam. Begitu ketemu sama Pak Iwan namanya, dia bagian manajer pemasaran Studia Press. Bang, kalau waktu itu saya dengar kata abang, wah masuk kita. Begitu booming sastra Islam, nggak mudah kita. Karena mohon maaf, gak ada maksud apa. Geng Gramedia nggak terima masuk sastra sensual, maka lahirlah Fira Basuki, jangan main-main dengan kelaminku, jangan ini segala macam. Jadi nggak mudah, karena semua narasi pemikiran terkait dengan nilai-nilai itu dua jenisnya. Saya selalu bilang begini, di mana ada Fir'aun, di situ harus ada Musa. Begitupun sebaliknya, di mana ada Musa, pasti ada Fir'aun. Demikian, pikir saya seperti itu. Terima kasih. Pertanyaan baru, kita menjadi Musa atau menjadi Fir'aun? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.